Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada tugas uji pemahaman pada halaman 53-55 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan gambar keadaan sel eukariotik dalam proses pembelahan berikut. Fase yang terjadi adalah titik-titik dan pada pembelahan secara titik-titik. Baik, Gen. Gambar yang menunjukkan setiap kromosom dengan dua kromatidnya berjajar pada bidang ekuator adalah ciri-ciri khas dari metafase. Berdasarkan pilihan yang diberikan, berikut adalah analisisnya. Untuk metafase 1, mitosis 1, ini tidak ada fase yang disebut mitosis 1 dalam proses mitosis. Dia hanya mitosis tanpa angka 1 atau 2. Kemudian untuk metafase 1, meiosis 1, nah, penjelasannya, pada metafase 1 meiosis 1, kromosom homolog berjajar di bidang ekuator, bukan kromosom dengan dua kromatid. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Kemudian untuk metafase 2 meiosis 1, ini tidak ada istilah metafase 2 dalam meiosis 1. Dia meiosis 1 ya metafase 1. Nah, kemudian untuk metafase 2 meiosis 2, ini pada metafase 2 meiosis 2, kromosom dengan dua kromatid berjajar di bidang ekuator. Ini merupakan jawaban yang bisa tepat untuk meiosis 2. Nah, kemudian untuk metafase di mitosis. Pada metafase mitosis, kromosom dengan dua kromatid berjajar di bidang ekuator. Ini juga merupakan jawaban yang benar untuk mitosis. Dari pilihan yang diberikan, fase yang terjadi pada gambar adalah metafase, baik pada mitosis maupun meiosis 2. Namun karena ada dua jawaban yang valid, tergantung pada konteks spesifik, mitosis atau meiosis 2, dan pada gambar hanya menunjukkan satu buah sel, maka pilihan yang paling umum adalah metafase di mitosis, yaitu pada opsi E. Kita masuk ke soal esai berikut, Gen. Jadi perhatikan terlebih dahulu narasi teks berikut sebelum menjawab pertanyaan yang ada. Jika sudah dibaca, kita lanjut ke soal yang ada, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Masuk ke soal esai berikut, Gen. Perhatikan soal pertama berikut ini. Kita akan bahas satu persatu untuk pernyataan yang ada ini, Gen, untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Untuk pernyataan nomor pertama, anak laki-laki yang memiliki kromosom 44A ditambah XY terlahir dari pasangan suami istri yang mengalami gangguan mitosis dan meiosis merupakan pernyataan yang salah, karena kromosom tersebut adalah konfigurasi normal untuk seorang laki-laki. Gangguan pada mitosis atau meiosis mungkin menyebabkan kelainan kromosom, tapi tidak untuk konfigurasi normal tersebut. Kemudian untuk pernyataan kedua, penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan gangguan mitosis dan meiosis pada sel-sel dalam tubuh, merupakan pernyataan yang benar. Radiasi dari senjata nuklir itu dapat merusak DNA dan menyebabkan gangguan pada proses pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Lanjut ke pernyataan ketiga. Perempuan sindrom Turner memiliki kromosom 44A plus X sebagai akibat gangguan pembelahan meiosis pada autosom. Ini pernyataan yang salah karena sindrom Turner disebabkan oleh monosomi kromosom X, bukan karena gangguan pada autosom, melainkan pada kromosom seksnya. Kemudian untuk pernyataan keempat, penderita sindrom Down menjenis kelamin laki-laki sebab terjadi gangguan pada pembelahan meiosis. Ini pernyataan yang salah karena sindrom Down disebabkan oleh trisomi nomor 21, yaitu terjadi tambahan kromosom 21 dan bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk pernyataan kelima, yaitu non-disjunction dapat terjadi pada anafase pembelahan mitosis maupun meiosis. Ini benar karena non-disjunction adalah kegagalan kromosom untuk berpisah dengan benar selama anafase dan bisa terjadi pada mitosis maupun meiosis. Masuk ke soal esai berikut, Gen. Perhatikan soal kedua ini. Berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan terkait kegagalan pembelahan sel yang tepat. Baik, Gen. Dan berikut adalah untuk pernyataan pertama yang termasuk adalah pernyataan benar.
rokok selama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya kelainan kromosom pada janin karena bahan kimia dalam rokok dapat merusak DNA dan mempengaruhi pembelahan sel. Kemudian untuk pernyataan kedua, ini termasuk pernyataan yang salah. Trisomi adalah kondisi di mana terdapat satu kromosom ekstra pada salah satu pasang kromosom, sehingga jumlah total kromosom itu lebih banyak daripada orang normal. Misalnya sindrom Down itu memiliki 47 kromosom, bukan 46 seperti kromosom di orang normal. Kemudian untuk pernyataan ketiga, benar. Ini termasuk pernyataan di mana non-disjunction pada gonosom sering menyebabkan sel gamet menjadi steril karena jumlah kromosom yang tidak seimbang dapat mengganggu proses perkembangan normal gamet. Meskipun ada beberapa pengecualian, itu tergantung pada jenis non-disjunction-nya dan individu yang terkena. Kemudian untuk pernyataan keempat, itu pernyataan yang benar. Sindrom wanita super yang triple X terjadi ketika seorang perempuan memiliki 3 kromosom X. Ini bisa terjadi jika ovum dengan 2 kromosom dibuahi oleh spermatozoa normal yang membawa 1 kromosom. Untuk pernyataan kelima, ini termasuk pernyataan salah karena saat ini tidak ada metode untuk menyembuhkan kelainan genetik yang disebabkan oleh kegagalan pemisahan kromosom pada meiosis. Penanganannya lebih fokus pada mengelola gejala dan mendukung kualitas hidup si penderita. Kita lanjut ke soal ketiga esai berikut gen. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Berdasarkan ciri-cirinya, anak tersebut menderita kelainan genetik titik-titik dengan keadaan kromosom yang titik-titik. Bagian berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam gambar, ini mengarah pada kelainan genetik yang dikenal sebagai sindrom Down. Sindrom ini disebabkan oleh kelainan pada jumlah kromosom. Sindrom Down disebabkan oleh adanya kelebihan 1 kromosom pada autosom, khususnya pada kromosom nomor 21. Kondisi ini disebut trisomi 21, di mana individu memiliki 3 salinan kromosom 21. Kita masuk ke soal terakhir sebagai penutup kita di sesi tugas kali ini, kan? Perhatikan gambar berikut, ada 2 gambar yang menampilkan ciri-ciri suatu kelainan pada si penderita. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, anak tersebut menderita titik-titik dan memiliki kromosom berjumlah titik-titik. Bagian berdasarkan deskripsi ciri-ciri yang diberikan, yaitu kelainan pada jari dan kelainan pada bibir, yaitu berupa sumbing, kita dapat mengidentifikasi sindrom yang mungkin sesuai. Untuk sindrom Down, tidak ada biasanya ditandai dengan kelainan jari dan bibir sumbing. Biasanya jumlah kromosom adalah 47 dan bukan 45. Untuk sindrom Turner, ini tidak ditandai dengan kelainan jari dan bibir sumbing. Biasanya juga memiliki jumlah kromosom 45. Untuk sindrom Patau, trisomi 13, ini sering ditandai dengan kelainan jari dan bibir sumbing. Jumlah kromosom adalah 47. Untuk sindrom Edward, trisomi 18, biasanya ditandai dengan kelainan jari, tetapi tidak umum untuk bibir sumbing. Dan jumlah kromosomnya adalah 47. Untuk sindrom Klinefelter, biasanya tidak ditandai dengan kelainan jari dan bibir sumbing. Jumlah kromosomnya adalah 47, bukan 44. Dari pilihan di atas, kelainan jari dan bibir sumbing lebih sering dikaitkan dengan sindrom Patau, yaitu trisomi 13, yang memiliki jumlah kromosom 47. Jadi jawaban yang bisa kita pilih adalah sindrom Patau 47. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 53-55 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.